Halo? Ya. Baik, langsung saja kita diskusikan untuk progres. Halo Pak Ed. Ya, gimana? Suaranya kok pelan, Nak? Oh, sekarang gimana? Tes? Nah, sekarang kenceng ini, Pak. Nah, oke. Dadak aku bengok. Jelas, Pak. Baik ya. Coba sekarang langsung aja kita diskusikan untuk progress report dari project eh, mata kuliah yang ditugaskan mahasiswa. Silakan, Dik. Oke, Pak. Oh ya Pak, tanya sama yang kemarin itu kan, saya absennya udah ketiduran itu Pak, jadi nggak masuk. Oh iya, iya, ya sudah. Oke, nggak apa-apa. Nanti di anu Pak Edi. Ya. Untuk yang kelas ini sudah absen toh tadi? Ini belum. Kalau yang kemarin itu kan saya lupa, terus kan ketiduran. Nah, Oh iya. pas bangun pagi absen udah Masuk. nggak bisa. Ya ini nanti setelah kuliah ini langsung masuk siakat dulu biar nggak ketiduran. Dan dulu ya. Oke, silakan langsung. Kok share screen-nya kok belum masuk ya? Ya ini sudah muncul tapi hitam. Tak coba Coba ulang lagi. diputus dulu. Ya. Bentar, ini tak coba lagi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan mempresentasikan progres presentasi multimedia saya berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia di jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP sederajat. Mengapa perlu membuat media pembelajaran interaktif? Pentingnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di jenjang pendidikan. Kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa dengan pembelajaran interaktif. Ketiga, memaksimalkan teknologi yang ada pada masa kini untuk hal pembelajaran di dunia pendidikan. Sasaran utama untuk MPI atau media pembelajaran interaktif ini pada siswa dan siswi sekolah tingkat pertama SLTP sederajat. Kemudian langsung saja untuk desain tampilan visual multimedia interaktif. Berikut ini merupakan pembahasan per bagian dari bagian-bagian tiap slide multimedia interaktif. Pada satu, tampilan awal ketika membuka aplikasi media pembelajaran interaktif, terdapat tampilan sebagai berikut. Bagian pojok kanan atas terdapat menu close dan pengaturan suara. Bagian tengah slide untuk judul media pembelajaran interaktif. Kemudian bagian tengah slide untuk judul media pembelajaran interaktif. Pada bagian paling bawah terdapat tombol untuk masuk ke media pembelajaran. Latar belakang yang berwarna semu agar tidak menonjolkan kesan seperti kekanak-kanakan atau mode simplicity. Nah, untuk masuk ini sebenarnya ada icon, tapi saya belum menemukan icon yang tepat. Sudah saya coba berkali-kali, agak kurang sesuai, maka saya hapus dulu. Kemudian pada bagian menu utama terdapat beberapa menu yaitu kompetensi dasar, indikator, pembelajaran, materi, video, dan kuis. Memang dilakukan desain yang bersifat kontras dengan latar belakang agar nampak mencolok, serta
menonjolkan tampilan menu utama. Bagian sisi kiri dari panel terdapat menu yang disusun secara tingkatan dari atas ke bawah, yang mana menunjukkan tingkat sub-sub pembelajaran yang ada. Bentuk dari latar tulisan yang membentuk menyerupai persegi, mempunyai kesan dari bentuk bendera Indonesia. Warna biru diambil karena warna yang tergolong dengan warna sifat dingin dan dinamis. Jadi untuk bagian pojok kanan atas terdapat menu close dan pengaturan suara. Di bagian tombol close dan pengaturan suara diberikan judul bahasa Indonesia agar tetap menarik tampilan. Kemudian latar belakang yang sengaja dibuat polos putih untuk menghindari kesan crowded yang dapat menjenuhkan pikiran pembelajar. Dan lanjut. Bersifat monoton serta warna yang masih satu keluarga dengan menu utama. Kemudian lanjut, bagian pojok kanan atas terdapat menu close dan pengaturan suara. Untuk layar paling belakang terdapat background motif dengan opasitas yang disamakan agar tidak terlalu menonjol mengalahkan pada layer utama. Nah, untuk di layar paling belakang memang diberi warna yang semu atau opasitas yang cukup rendah supaya tidak mengalahkan pada layar paling atas. Sehingga tetap pembaca itu fokus pada layer utama atau yang teratas. Kemudian lanjut, ini merupakan bagian beberapa menu di dalam submenu. Bagian kiri pojok atas terdapat tombol ke menu utama agar memudahkan apabila ke menu sebelumnya. Bagian pojok kanan atas terdapat menu close dan pengaturan suara. Bagian tengah terdapat judul media pembelajaran yang di bawahnya terdapat anak judul atau dapat disebut sebagai submenu. Untuk dari konten slide terdapat beberapa tombol pilihan untuk memilih menu dari materi dasar bahasa Indonesia dan dengan ikon burung hantu yang sedang membaca buku. Nah, untuk ikon paling utamanya saya sudah menemukan gambar burung hantu sedang membaca. Namun untuk beberapa submenunya saya belum menemukan ikon yang sesuai. Kemungkinan akan saya gambar secara pribadi agar lebih tepat. Kemudian bagian hiburan video, bagian kiri atas sama masih terdapat tombol menu utama, bagian kanan atas tombol close dan pengaturan suara, bagian tengah terdapat judul pembelajaran dan submenu. Menu ini merupakan untuk hiburan siswa atau intermezzo yang terdapat 2 video yang dapat diputar. Videonya nanti menyusul. Kemudian untuk yang paling terakhir yaitu kuis. Untuk susunan masih sama seperti slide sebelumnya, terdapat menu utama, pengaturan volume atau suara, tombol close, dan untuk memulai kuis terdapat di tengah atau bagian center. Nah, untuk kuis ini juga terdapat langsung penilaian berapa nilai dari pengguna aplikasi, sehingga dapat mengetahui langsung tingkat pemahaman dari pembelajaran dasar bahasa Indonesia berbasis multimedia interaktif.
Nah, yang terakhir, terima kasih sudah menyaksikan. Sudah, Pak. Suaranya masih di mute, Pak. Oh, oh iya. Untuk konten isinya gimana? Kalau konten isi saya sudah ada, Pak. Tinggal masukin aja. Ya, itu kamu susun dalam dalam sebuah apa ya? Bisa PDF ataupun PPT, ya. Yang Jadi materinya ada di PPT, Pak. di PPT, ya, Iya. ya. Kamu itu nanti dokumen naskah materinya kamu susun dalam PPT ya. Ini sudah ada, bisa Ya, saya silakan, share, Pak. silakan, coba. Share-nya lama ya, Pak, loadingnya. Loadingnya lama banget ya. Pak Edi, nggak muncul-muncul, loading terus sih, Pak. Tadi bisa gimana itu tadi? Tadi bisa tak share langsung, tapi ini kok muter terus. Ya. Baik, ya udah dilanjutkan Rizky dulu. Tapi sudah disusun dalam PPT ya, materi naskahnya ya. Sudah, Pak, sudah jadi. Oke, oke. Nanti itu soalnya menjadi dokumen yang terpisah ya. Menjadi dokumen yang terpisah ya. Itu bagian dari naskah naskah materinya ya, kontennya itu ya. Aspek kontennya itu tentu kamu sediakan naskah. Oh, lah itu sudah muncul. Nah, sekarang bisa. Nah, jadi ini, Pak, materinya.
Ini ada bab 1, kemudian ada hakikat bahasa, pengertian bahasa, selanjutnya pada slide berikutnya sudah tersusun sampai bab 6, Pak. Oke, Bab 5. bab 5 ya. Jadi dengan gini kan enak sebenarnya, nanti tinggal copy paste gitu kan. Iya. Ya, aduh enak. Baik, nanti dilengkapi dulu ya, dilengkapi dulu. Nanti ya tidak harus besok. Ya ini artinya ini proyek selama 1 semester ya. Jadi kamu semakin lengkap, semakin minggu ada progres, perkembangan dilengkapi terus sehingga menuju pada proyek yang akhir. Baik, sekarang Rizky Saputra. Silakan Rizky Saputra. Halo Rizky. Tes, Rizky. tes, Ya, tes. ya oke. Masuk. Masuk Pak Eko. Tes terus, Riz. Ini Tes. juga lagi tes. Apanya? Oh iya, bentar. Masih loading. Nggak usah dites, ini juga lagi tes, Riz. Sudah lagi tes. Putus-putus deh. Saya mana tadi? Aku pakai Indosat sama Tri, sama-sama lemot di sini. Oh, semuanya. Putus-putus. Kayak gembak gitu suaranya. Ini yang video pakai Di kamarmu Indosat, yang komposisinya bagus. presentasi pakai Tri. Gitu. Cat Riz. cat kamarmu itu pakai komposisi apa itu? Oh ini Pak, dulu pas tahun kemarin mau lebaran, iseng-iseng Pak, wah nyoba cat yang waterproof itu loh Pak, yang bisa dicuci. Saya cat terus tapi saya kasih selotip kertas dulu. Iya. Coba saya screen dulu. Ya. Waktu ini keburu habis, Riz. Sabar. Salahkan koneksi internet. Ya, aduh, lemot banget ini. Healingnya nambah ini. Siaran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya coba cari. Oh iya, selamat malam semua. Kemarin saya cari PDF lagi untuk referensi. Ya, kemarin saya dapat lagi 5, tapi ringkas aja ke yang mata pelajaran seni budaya. Nah, ini saya jelaskan yang PDF pertama dulu, yaitu judulnya Pengembangan Media Permainan Edukatif Teka-teki Silang dalam Proses Pembelajaran Siswa Kelas 7 sampai Negeri 22 Kalianget. Ini yang saya ringkasan aja, pengembangan media tadi. Hasilnya, tujuannya mendeskripsikan proses penyusunan dan kualitas media pembelajaran teka-teki silang yang valid, praktis, dan efektif. Untuk proses penyusunannya akan dibuat 3 jenis, yaitu teka-teki silang dengan rancangan model penelitian pengembangan, diperkuat dengan angket validator ahli, serta respon siswa terhadap media teka-teki silang. Ini yang proses penyusunan yang pertama, yaitu analisisnya masih mengidentifikasi pendukung dan menghambat atau kesenjangan proses pembelajaran yang dimiliki setiap siswa, dan bertujuan untuk melakukan analisis kebutuhan yang mengetahui topik materi pelajaran yang dibutuhkan peserta didik. Lalu untuk yang kedua, proses naskah media teka-teki silang. Penelitian melakukan penulisan naskah media yang terdiri dari 3 tahapan: praproduksi, produksi, dan pasca-produksi. Praproduksi adalah kegiatan sebelum pembuatan media, mempersiapkan bahan dan alat untuk pembuatan media. Lalu produksi dimulai pembuatan media teka-teki silang, dikembangkan bentuk desain yang menarik. Lalu untuk pasca-produksi meliputi pengalaman dan buat teka-teki silang. Ini contoh gambarnya.
Itu yang kiri atas masih sketsa, yang bawah kiri mulai dalam bentuk digital, yang kanan atas desain media data dalam bentuk siap print atau cetak, yang bawah adalah hasil jadi media. Putus sinyalnya. Masuk suaranya. Mulai dari sini aja tadi, terakhir sini kayaknya. Ini untuk gambarnya tadi. Masuk Pak, share screen-nya masuk. Masuk. Share screen Oke, atau masuk. suara saya. Ya, masuk. Oke, saya mulai. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan lagi. Mulai dari halaman yang kiri atas, mulai desain sketsa untuk karakternya dan background. Yang kiri bawah mulai digital, kanan atas desain untuk siap print, yang kanan bawah adalah bentuk cetak atau bentuk jadinya. Lalu untuk hasil validasi para ahli untuk memastikan media teka-teki silang sesuai dengan kaidah media teka-teki silang divalidasi oleh ahli, yaitu Bapak Ahmad Tahdi MPD dan Ibu Haryani SPD. Ini tinggal hasil dari pengamatan analisa tadi, yaitu 76/100 dengan Hilang Iris. halo, Ya. tes. Oke, tak lanjutin lagi. Wah, koneksinya bener-bener ini. Tadi lanjut yang mana ini? Kok salah. Saya validasi para ahli untuk memastikan teka-teki silang sesuai dengan kaidah. Yang memvalidasi ahlinya yaitu Bapak Ahmad Tahdi MPD dan Ibu Haryani SPD. Rizky. Halo Rizky. Halo Rizky. Baik. Rizky. Sinyalnya nampaknya kurang bagus ya Rizky ini ya. Oke. Jadi saya kira nanti bisa bagaimana mungkin untuk melengkapinya ya, yang terkait dengan desain multimedianya itu nanti bisa dibikinkan video presentasinya saja, Riz. Ya. Nah, tampaknya ada kendala sinyal yang kurang bisa ditangkap dengan baik. Ini ya. Saya kira demikian ya, Dit. Adit. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak.
Ya, ini nampaknya ada hambatan sinyal, nanti Rizky biar disusulkan video presentasinya ya. So, nanti bisa dikaji, Iya, dipelajari. Pak. Terus dilanjutkan apa namanya proyeknya ini ya. Yang penting setiap minggu ada progres, ada progres, ada progres. Jadi sudah bagus tadi. Oke, Pak. Siap, Pak. Naskahnya sudah mulai dibuat. Kemudian strukturnya sudah ya, struktur multimedianya ya, menu-menunya, detailnya. Oh iya, strukturnya ada, Pak. Kemudian desain nanti mulai dikembangkan lagi desain per menunya ya, tentunya desain per menunya nanti mulai dilengkapi, baru nanti setelah itu disiapkan material preparation, atau artinya kamu masuk ke tahap di mana materi-materi yang akan disusun. Kalau tadi naskah, kemudian mungkin ada video, ada gambar, itu mulai di-collecting dan disiapkan. Jadi material preparation pada tahap berikutnya adalah menyiapkan materinya. Kalau ada gambar video, videonya kalau ada visual gambarnya, ya gambarnya akan diolah terlebih dahulu. Ya. Kemudian tadi penjelasan konsep dasar desainmu apa? Penjelasan konsep dasar visualnya. Kalau konsep dasar visualnya saya ngambil yang sederhana aja, Pak. Itu cuma slide-slide gitu, toh. Ya, itu coba kamu jelaskan dalam desain tadi di awalnya. Jadi apa konsepnya? Tentu akan memiliki konsep. Ya, memiliki konsep yang kamu mau gunakan. Ya. Baik, saya kira untuk pertemuan ini cukup dulu. Nanti kita bisa lebih komunikasi lagi dengan grup WA ataupun menggunakan Classroom ya. Akan nanti berikan di Classroom. Selamat malam. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, giliran